Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan perkuliahan kita. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah biooptik, ya. Bentar saya tampilkan PowerPoint-nya dulu. Ya, kita bicarakan biooptik, ya. Ini dari kata bio dan optik, ya. Bio artinya makhluk hidup atau zat hidup, dan optik artinya cahaya atau berkas sinar. Fokus utama di biooptik terkait dengan indera penglihatan manusia, yaitu mata. Ya. Klasifikasinya ada optika geometri dan ada optika fisik. Optika geometri mempelajari sifat-sifat perambatan cahaya seperti pemantulan, pembiasan, serta prinsip jalannya sinar. Sedangkan optika fisik menghitung ciri-ciri fisik dari cahaya. Analoginya, sistem optik mata serupa dengan kamera, bahkan lebih mahal daripada kamera, ya. Mata bisa mengamati objek dengan sudut yang sangat besar. Tiap mata mempunyai kelopak mata dan ada cairan lubrikasi. Dalam 1 detik, mata dapat memfokuskan objek berjarak 20 cm. Mata sangat efektif pada intensitas cahaya 10:1. Diafragma mata diatur secara otomatis oleh iris. Kemudian bayangan yang terbentuk oleh mata akan diteruskan ke otak. Pembentukan bayangan pada mata. Mata bisa melihat benda jika cahaya yang dipantulkan benda sampai pada mata dengan cukup. Kemudian lensa mata akan membentuk bayangan yang bersifat nyata, terbalik, diperkecil pada retina. Kita lihat. Ini objek atau benda. Kemudian pada retina akan terlihat bayangan. Ini lensa mata, ini mata, ini objek yang dilihat. Maka apa yang terjadi? Di iris akan terlihat sebenarnya terbentuk bayangan terbalik, diperkecil dan nyata. Ya. Visus. Nilai kebalikan sudut dalam menit terkecil di mana sebuah benda masih dapat dilihat dan dapat dibedakan. Atau dengan kata lain, visus adalah 2 titik terdekat atau 2 garis terdekat yang masih dapat dibedakan atau masih dapat dilihat sebagai 2 titik, atau masih dapat dibedakan atau masih dapat dilihat sebagai 2 garis. Visus memberi pengertian tentang optik dan memberi keterangan mengenai baik buruknya fungsi mata secara keseluruhan. Medan penglihatan. Untuk mengetahui besar kecilnya medan penglihatan seseorang, dipergunakan alat perimeter. Dengan alat ini diperoleh medan penglihatan vertikal 130 derajat, sedangkan medan penglihatan horizontal 155 derajat. Jadi medan penglihatan manusia, ya, vertikal berarti ke sini. Jadi mata kita melihat vertikal, ya, ke bawah, ke atas, itu dengan sudut 130 derajat. Sedangkan kiri kanan horizontal dengan sudut 155 derajat. Tanggap cahaya.
Bagian mata yang tanggap cahaya adalah retina. Karena di retina ada reseptor penglihatan atau reseptor yang peka terhadap rangsangan cahaya. Sehingga disebut fotoreseptor. Ada dua fotoreseptor pada retina. Yang pertama root cell atau sel batang. Jumlah selnya banyak, berfungsi untuk penglihatan periferal dan saat malam. Dengan kata lain, saat cahaya remang-remang. Persepsi terhadap cahaya dan kegelapan, makanya tadi terhadap cahaya remang-remang. Gerakan, namun tidak sensitif terhadap warna karena cahayanya remang-remang. Sementara kunsel atau sel kerucut berfungsi untuk penglihatan straight ahead. Ya, apa maksudnya? Kebalikan dari sel batang, ya. Persepsi warna dan ketajaman atau detail. Dia sensitif terhadap cahaya yang banyak, ya, cahaya yang banyak. Daya akomodasi. Dalam hal memfokuskan objek pada retina, lensa mata memegang peranan penting. Kemampuan lensa mata untuk memfokuskan objek disebut daya akomodasi. Titik terdekat di mana lensa mata dapat memfokuskan suatu bayangan pada retina disebut titik dekat, punctum proximum, yaitu kurang lebih 25 cm. Daya akomodasi tadi kemampuan lensa mata untuk memipih dan menebal, untuk memipih dan mencembung, ya. Di mana apabila ada benda yang dilihat jauh, maka lensa mata akan memipih. Apabila benda dilihat jauh jaraknya, maka lensa mata akan memipih dan bayangan jatuh tepat di retina. Sebaliknya, apabila bayangan yang dilihat dekat, maka lensa mata akan mencembung untuk memelihara agar bayangan tepat jatuh di retina. Nah, ini adalah mata yang normal, di mana daya akomodasi mata tinggi, yaitu saat benda yang dilihat jauh, lensa mata memipih agar bayangan tepat jatuh di retina. Saat benda yang dilihat dekat, maka lensa mata mencembung, ya, mencembung, sehingga sama bahwa bayangan tepat jatuh di retina. Ini tadi sekali lagi untuk mata normal. Nah, kemudian ada beberapa kelainan pada mata, ya. Ada beberapa kelainan pada mata, kemudian bagaimana cara mengoreksinya, teknik koreksinya, ya. Kita mulai dengan mata normal disebut emetrop, ya. Mata normal disebut emetrop apabila benda yang kita lihat baik dekat ataupun jauh, bayangan jatuh tepat di retina. Nah, ini adalah emetrop atau mata normal. Sekarang miop. Miop atau miopia. Apabila benda yang dilihat, kemampuan apabila benda jauh, apabila benda jauh, benda yang letaknya jauh dilihat, ternyata kemampuan lensa mata untuk memipih berkurang, sehingga bayangan jatuh di depan retina, ya, tidak tepat di retina. Supaya bayangan jatuh tepat di retina, maka benda-benda jauh dapat dilihat dengan dikoreksi atau bantuan kacamata lensa cekung, sehingga walau kemampuan lensa matanya ini berakomodasinya untuk memipih rendah, tapi karena bantuan lensa cekung dengan ukuran yang tepat, maka bayangan tepat jatuh di retina. Sekarang
bayangan tidak blur lagi. Ya, sebelum dikoreksi dengan lensa cekung, bayangan jatuh di depan retina sehingga terlihat blur. Hipermetropia. Hipermetropia adalah apabila kemampuan lensa mata untuk melihat benda-benda dekat itu berkurang cembungnya. Kemampuan untuk mencembung lensa mata berkurang untuk melihat benda-benda dekat. Sehingga bayangan jatuh di belakang retina lewat. Ya, bayangan yang jatuh di belakang retina ini efeknya adalah bayangan terlihat blur. Nah, untuk supaya bisa dilihat dengan fokus atau dengan jelas, maka benda-benda dekat dilihat oleh lensa mata yang kemampuan mencembungnya berkurang adalah dengan dikoreksi atau dengan bantuan lensa cembung. Sehingga bayangan yang tadi jatuh melewati retina akan tepat jatuh berada di retina. Benda-benda dekat yang tadi terlihat blur akan kembali menjadi jelas atau fokus, ya. Astigmatisme. Nah, astigmatisme ini terjadi apabila ini kelengkungan bola mata tidak merata. Dengan kelengkungan bola mata yang tidak merata ini, maka garis-garis atau titik fokusnya menjadi tidak sama. Ini juga mengakibatkan bayangan yang terlihat seperti bentuknya tidak beraturan, ya, tidak sesuai bendanya. Bentuk bayangan yang terlihat tidak sesuai seperti bendanya, seperti penyok, ya, bayangan yang terlihat seperti penyok atau benjut, ya. Karena apa? Karena jari-jari kelengkungan bola mata tidak merata. Ya, selesai untuk slide ini, ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, kita lanjutkan dengan biooptik, hubungannya dengan alat-alat optik. Ya, pada mulanya orang beranggapan bahwa benda di sekitar kita dapat terlihat oleh mata karena mata mengeluarkan sinar-sinar penglihatan. Anggapan ini didukung oleh Plato dan Euclides. Namun pendapat ini akhirnya ditentang oleh Aristoteles karena pada kenyataannya kita tidak dapat melihat dalam keadaan gelap. Berarti mata tidak mengeluarkan cahaya. Selanjutnya pada abad pertengahan, Al-Hazan dari Mesir berpendapat bahwa benda-benda dapat kita lihat karena benda tersebut memancarkan atau memantulkan cahaya. Kemudian cahaya tersebut masuk ke dalam mata kita. Pendapat yang terakhir inilah yang sampai sekarang masih diterima kebenarannya. Kemudian ini definisi biooptika, kita ulang lagi. Biooptika adalah ilmu yang mempelajari tentang optik yang terkait dengan ilmu hayati, dengan ilmu hidup, dengan makhluk hidup. Bidang biooptika meliputi optika geometris seperti cermin, lensa, dan alat-alat optik, optika fisis seperti dispersi, difraksi, interferensi, polarisasi, dan aplikasinya di bidang kesehatan. Ya, ini cermin. Cermin adalah benda yang dapat memantulkan cahaya. Ada 3 jenis cermin, cermin datar, cekung, dan cembung. Cermin datar memiliki titik fokus yang tak terhingga. Cermin datar cermin datar
bersifat memantulkan berkas cahaya yang berbentuk paralel. Bayangan yang dibentuk bersifat maya dan tegak dengan sama besar dengan bendanya. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Efek itulah yang mengakibatkan bayangan sama besar dengan bendanya. Kemudian cermin cekung. Cermin cekung memiliki titik fokus positif. Cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen. Sifat istimewa cermin cekung. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan menuju titik fokus cermin. B. Sinar melalui titik fokus cermin dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Sinar melalui pusat kelengkungan cermin dipantulkan kembali ke arah semula. Sifat bayangan yang terbentuk pada cermin cekung tergantung pada letak bendanya. Cermin cembung. Cermin cembung memiliki sifat titik fokus yang negatif, bersifat menyebarkan cahaya atau divergen. Sinar istimewa atau sifat istimewa sinar pada cermin cekung. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama cermin, dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus cermin. B. Sinar datang menuju titik fokus cermin, dipantulkan sejajar sumbu utama. C. Sinar menuju pusat kelengkungan cermin, dipantulkan ke arah semula. Bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung, maya, tegak, dan diperkecil. Kita lihat rumus-rumus cermin. 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Dan F sama dengan R/2. F adalah titik fokus, S adalah benda, jarak benda, dan S aksen adalah jarak bayangan atau tinggi bayangan. Jadi S sama dengan jarak benda atau tinggi benda, S aksen sama dengan tinggi bayangan. R adalah jari-jari kelengkungan cermin. Sekarang perbesaran bayangan. M. Ya. M sama dengan min S aksen per S. S tadi apa? Jarak bayangan, S aksen jarak bayangan, S jarak benda. Atau H aksen per H. H aksen tinggi bayangan, H tinggi benda. F jarak fokus, R jari-jari kelengkungan cermin, S jarak benda ke cermin, S aksen jarak bayangan ke cermin, positif bila nyata dan negatif bila maya. M perbesaran bayangan, positif bila tegak atau maya, negatif bila terbalik atau nyata. H tinggi benda, H aksen tinggi bayangan. Lensa sferis. Lensa sferis penting sekali dalam biooptik. Kacamata bantu yang kita gunakan biasanya merupakan jenis lensa sferis. Lensa sferis adalah bentuk bola. Jadi lensa sferis adalah lensa yang memiliki bentuk irisan bola, baik cembung pada bagian luar maupun cembung pada bagian dalam. Kita lihat A dan B. Maka A dan B adalah sferis. Sferisnya yang mana? Yang ini, cembung bagian luar maupun cembung bagian dalam. Ya.
Sementara yang di tengah bukan sferis. Beberapa macam lensa sferis. Satu, lensa konveks atau lensa cembung atau lensa positif atau lensa konvergen. Ini berdasarkan apa ya? Bentuknya cembung, berdasarkan sifatnya positif dan berdasarkan sifat terhadap cahaya konvergen, menyebarkan cahaya atau mengumpulkan berkas sinar, terdiri atas cembung ganda atau bikonveks, cembung datar plan konveks, dan cembung cekung konkav konveks. Ini bikonveks, cembung ganda, cembung 2. Yang ini plan konveks, cembung datar. Yang ini konkav konveks, cembung cekung. Sinar istimewa lensa cembung. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama dibiaskan menuju titik fokus lensa. Serupa aja, hanya nanti ada bagian yang terbalik. Sinar datang menuju titik fokus lensa dibiaskan sejajar sumbu utama. Sinar datang menuju titik fokus optik diteruskan tanpa membias. Sifat bayangannya tergantung pada lensa bendanya, pada letak bendanya. Nah, ini ilustrasi penerapan kaidah di atas, ya. Kaidah di atas itu yang tadi ini, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan menuju titik fokus lensa. Ini sinar datang menuju sumbu utama, sejajar sumbu utama dibiaskan menuju titik fokus lensa. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus lensa dibiaskan dengan sejajar sumbu utama. Sinar datang menuju titik fokus lensa dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang menuju titik pusat optik diteruskan tanpa membias. Sinar datang menuju titik fokus optik menuju titik utama ini optik diteruskan, ya, atau tanpa dibiaskan. Ya. Sekarang sifat bayangan pada lensa cembung adalah nyata dan terbalik. Perhatikan juga bahwa berkas cahaya pada lensa cembung mengumpul atau konvergen. Kita lihat. Nah, ini benda, ini bayangan, ya. Minimal boleh 2 sifat cahaya, minimal. 3-tiganya lebih tepat. Tapi minimal 2 sifat cahaya nanti akan terbentuk bayangan, ya, akan terbentuk bayangan, ya. Bayangan yang terbentuk adalah nyata. Nyata, kenapa nyata di belakang lensa? Ya. Terbalik, kita lihat nih, terlihat terbalik panahnya, yang ini tegak, yang ini ke bawah. Yang ini ke arah atas, yang ini bayangannya ke bawah. Benda ke arah atas lebih kecil, kemudian bayangan ke arah bawah lebih tinggi atau lebih besar. Nyata dan terbalik. Perhatikan juga berkas cahaya pada lensa cembung mengumpul. Sekarang lensa cekung atau konkav atau negatif atau lensa divergen. Divergen karena menyebarkan berkas sinar. Sama, ada 3 macam juga, lensa bikonkav, cekung ganda atau cekung ganda atau cekung 2, cekung. Kemudian lensa plan konkav, cekung datar, dan konveks konkav, cekung cembung, Sifat sinar istimewa pada lensa cekung, sinar datang sejajar sumbu utama
dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus lensa. Karena dia lensa negatif. Sinar datang menuju titik fokus lensa dibiaskan sejajar sumbu utama lensa. Sinar datang menuju pusat lensa tidak dibiaskan. Bayangan yang terbentuk bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Jadi sebaliknya dari lensa cembung, ya, diperkecil, tegak atau diperkecil, tegak, maya. Mayanya sama, oh ya, beda ya sebaliknya semuanya. Kalau lensa cembung, bayangan bersifat nyata, terbalik, diperbesar. Kalau lensa cekung, bayangan bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Kita lihat. Nah ini. Karena bayangannya di depan lensa. Kalau tadi bayangan di belakang, maka nyata. Sekarang bayangan di depan lensa, efeknya jadi maya. Bila benda di depan lensa konkav, maka sifat bayangan selalu maya, tegak, dan diperkecil. Terletak antara vortex dan titik fokus. Vortex ini apa? Pusat kelengkungan lensa. Sifat bayangan pada lensa cekung, maya atau semu, tegak, dan diperbesar. Kita lihat hubungannya dengan 3 sifat tadi. Sinar datang sejajar sumbu utama pada lensa cekung dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus lensa. Sinar datang sejajar sumbu utama. Mana sumbu utama? Ini sumbu utama. Sinar datangnya sejajar sumbu utama. Maka dibiaskan seolah-olah berasal dari fokus. Ya. Sifat kedua. Sinar datang menuju titik fokus lensa dibiaskan sejajar sumbu utama. Sinar datang menuju titik fokus lensa nih, sinar datang menuju titik fokus lensa. Ini bendanya, melalui benda dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Ini dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Ya, sifat ketiga. Sinar datang menuju pusat kelengkungan lensa diteruskan atau tidak dibiaskan. Sehingga ini benda panahnya ke atas, bayangan panahnya ke atas juga, itu yang dimaksud dengan tegak. Artinya tidak terbalik. Bayangan diperkecil, ya, diperkecil, ini lebih tinggi, ini lebih rendah, artinya diperkecil. Dan di depan lensa letak bayangan, berarti bayangannya maya atau semu. Kemudian kekuatan lensa dilambangkan dengan P besar. P sama dengan 1/F dengan satuan meter, atau P sama dengan 100/F dengan satuan sentimeter. Satuan P dioptri, ya. Sehingga 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. F sama dengan R/2. M merupakan perbesaran bayangan dengan M sama dengan min S aksen per S, atau M sama dengan H aksen per H, di mana F jarak fokus cermin, lensa, ya, salah ketik ini. Jarak fokus lensa, R jari-jari kelengkungan lensa, S jarak benda ke lensa, S aksen jarak bayangan ke lensa, positif bila nyata dan negatif bila maya. M perbesaran bayangan, positif bila tegak tapi maya, dan negatif bila terbalik tapi nyata, ya. H tinggi benda, H aksen tinggi bayangan.
Sekarang kita bicarakan alat-alat optik mulai dengan mata. Ada 3 komponen dasar penglihatan. Mata memfokuskan bayangan pada retina. Sistem saraf pada mata memberi informasi ke otak. Korteks penglihatan menganalisis penglihatan. Alat optik mata. Kita lihat, sudah dibicarakan tadi pada slide sebelumnya bahwa bayangan yang terlihat sampai di retina dengan bayangan terbalik. Ya, benda yang dilihat diterima oleh mata, lensa mata memfokuskan bayangan ke retina. Bayangan terbalik diperkecil oleh saraf-saraf reseptor ya di retina, dikirim ke otak. Lalu di korteks penglihatan diolah. Bayangannya diolah lagi menjadi tegak persis sama dengan bendanya. Ya. Tegak dan ukurannya jadi sama. Bagian-bagian mata. Kita lihat bagian mata, ini sumbu penglihatan. Ini kita mulai dari paling depan. Paling depan adalah kornea. Paling depan adalah kornea. Di belakang kornea aqueous humor. Ya, aqueous humor. Kemudian di belakang aqueous humor lensa. Lensa dipegang oleh iris. Ini iris. Ya, iris. Pada iris ada lubang untuk sebagai diafragma, banyak sedikitnya mengatur, banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam lensa. Kemudian di belakang lensa mata, bola mata ya. Ada bola mata, rongga bola mata yang berisi vitreous humor. Cairan ya. Cairan vitreous humor. Kemudian bola mata sendiri terbagi menjadi 3 lapisan. Lapisan luar disebut sklera. Ya. Sklera. Lapisan luar disebut sklera. Kemudian ada lapisan tengah. Dan ada lapisan dalam atau retina. Di lapisan paling dalam ini atau retina ini terdapat saraf-saraf reseptor penerima cahaya ya untuk apa tadi? Bayangan jatuh di retina. Kemudian ada daerah yang disebut makula lutea atau makula rubra. Di sini merupakan saraf-saraf atau reseptor-reseptor penglihatan yang paling banyak, sehingga apabila bayangan jatuh di daerah makula lutea atau makula rubra, maka bayangan terlihat dengan jelas ya. Kemudian di sini ada bintik buta. Di daerah sini ada bintik buta. Kenapa disebut bintik buta? Karena di daerah ini tidak terdapat reseptor penglihatan ya. Tidak dapat reseptor yang peka terhadap cahaya. Dia hanya ada pembuluh darah dan saraf optikus. Kita lihat indeks biasnya. Kornea memiliki indeks bias 1,37. Aqueous humor memiliki indeks bias 1,33. Pelapis lensa 1,38. Pusat lensa 1,41. Dan vitreous humor 1,33. Daya akomodasi mata. Kemampuan lensa mata untuk memipih dan mencembung. Tergantung jarak benda yang dilihat. X-aksen adalah bayangan yang dilihat di retina, bayangan yang sampai di retina nyata, terbalik dan diperkecil. Ya. Sementara S adalah benda, ya, benda. Letak S bisa berubah, sementara
perubahan letak S, jarak antara benda ke mata, itu mengakibatkan titik fokus pada lensa mata juga berubah dengan cara menebal atau menipis, disebut daya akomodasi. Yang tadi saya katakan menebalnya itu adalah mencembung, menipis adalah memipih. Pada saat benda dekat, maka lensa mata akan menebal dengan titik dekat mata normal 25 cm. Makanya membaca dengan jarak normal 25 cm. Benda jauh mengakibatkan lensa mata akan memipih. Dengan titik jauh mata normal yang tak terhingga. Ini untuk mata normal. Mata normal disebut emetropi. Tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya. Mata normal atau emetropi memiliki dua persyaratan di atas, yaitu titik dekatnya 25 cm dengan titik jauh tak terhingga. Karena sesuatu hal, lensa mata kadang-kadang mengalami gangguan dalam menebal dan menipis, sehingga terjadi cacat mata. Ada 3 macam cacat mata, miopi, hipermetropi, dan presbiopi. Ya, sudah kita bahas tadi di slide sebelumnya ya. Kita lewati saja ya. Ketajaman penglihatan, visus, ya, visual acuity. Definisinya nilai kebaikan sudut terkecil di mana sebuah benda masih kelihatan dan dapat dibedakan. Sudah kita bahas juga tadi ya. Pada di klinik disebut visus, sementara di bidang fisika disebut resolusi mata. Secara matematik, visus dinyatakan dengan V sama dengan D kecil per D besar. D adalah jarak yang dapat dilihat penderita, D kecil. D besar jarak yang dapat dilihat oleh mata normal. Contoh, V adalah 20 per 30. Ini berarti penderita dapat membaca huruf pada jarak 20 feet, sedangkan pada mata normal pada jarak 30 feet. Visus sama dengan 20 per 30. Berarti penderita dapat membaca huruf pada jarak 20 feet, sedangkan mata normal pada jarak 30 feet. Berarti ini rabun jauh ya, rabun jauh. Ya, kenapa rabun jauh? Karena bendanya dilihat didekatkan kurang dari 30. Sebaliknya untuk rabun dekat, untuk rabun dekat ini ya, rabun dekat bendanya, rabun jauh ini bendanya didekatkan. Kalau rabun dekat, saat dekat tidak dilihat, berarti dia bendanya dijauhkan, hipermetropi. Ya. Berarti kalau V lebih besar daripada 1, maka dia adalah rabun dekat. Kalau V lebih kecil daripada 1, maka dia adalah rabun jauh. Berarti tadi kalau rabun dekat pada mata tua, berarti kemungkinan lebih dari 30 karena bendanya dijauhkan. Ya, untuk bisa membaca dijauhkan pada orang tua. Nah, itu rabun dekat, dijauhkan. V sama dengan misalnya 35 per 30. Ya, berarti kalau 35 per 30, berarti penderita dapat membaca huruf pada jarak 35 feet, sedangkan mata normal dapat membaca pada jarak 30 feet. Ya. Sekarang ini mikroskop digunakan untuk mengamati benda-benda renik supaya tampak lebih besar. Mikroskop memiliki 2 lensa, ada lensa objektif atau lensa positif karena dia cembung. Ya.
Lensa objektif yang terdapat dekat objek yang kita amati. Dan ada lensa okuler, lensa cembung juga positif. Ini adalah lensa tempat kita mengintip. Kita lihat. Ini lensa objektif, ini lensa okuler. Ini apa? SOB. Benda yang kita amati. Benda yang kita amati. FOB, fokus lensa objektif. Ya. Kemudian F, aksen objektif. Dan 2F, aksen objektif. Apa yang terjadi? Karena ada dua lensa, maka karena ada dua lensa positif, ya, maka akan terjadi perbesaran bayangan. Ini perbesaran pertama, ya, ini perbesaran pertama, dan ini perbesaran kedua. Perbesaran pertama sebagai akibat lensa objektif dapat ini. Kemudian perbesaran kedua sebagai akibat dari lensa okuler dapat ini. Sehingga ada dua kali perbesaran bayangan, dua kali karena dua macam lensa positif. Ya. Sehingga panjang mikroskop D yaitu D sama dengan S objektif, S aksen objektif plus S okuler min berakomodasi maksimum. D sama dengan S aksen objektif plus fokus okuler min tidak berakomodasi. Syaratnya adalah fokus objektif harus lebih kecil daripada benda objektif, ya. Jarak benda ke lensa objektif dan harus lebih kecil daripada dua fokus objektif. Atau syarat kedua adalah jarak benda ke okuler lebih besar daripada 0, lebih kecil daripada 0, sementara fokus okulernya juga lebih kecil daripada jarak benda ke okuler. Rumus perbesaran mikroskop pada mata normal yang tak berakomodasi, gamma mikroskop sama dengan S aksen objektif per S objektif dikali 25 per fokus okuler. Di mana satuannya adalah untuk fokus okuler sentimeter. Kemudian pada mata normal berakomodasi maksimum, gamma mikroskop sama dengan S aksen objektif per S objektif dikali 25 per fokus okuler plus 1. Dengan catatan fokus okulernya dalam satuan sentimeter. Bayangan yang dibentuk oleh mikroskop adalah bayangan yang terbentuk oleh lensa objektif, yaitu nyata, terbalik, dan diperbesar. Bayangan yang terbentuk oleh lensa okuler maya, tegak, dan diperbesar. Kenapa tegak? Karena terhadap objektif, ya, bukan terhadap bendanya. Bayangan yang terbentuk oleh mikroskop, ya, maya, terbalik, dan diperbesar. Medan penglihatan. Mata kita dapat melihat ke arah horizontal secara maksimum dan dapat melihat ke arah vertikal secara maksimum, disebut medan penglihatan. Sudah juga tadi, ya. Untuk mengetahui besar kecilnya medan penglihatan digunakan perimeter, di mana medan penglihatan vertikal 130 derajat dan medan penglihatan horizontal 100 plus 155 derajat. Ya. Ini horizontal 155 derajat, vertikal 130 derajat. Bandingkan dengan di slide sebelumnya, ya. Mungkin ada beberapa angka yang beda atau mungkin sama, cek aja lagi nanti. Respon terhadap cahaya. Nah, ini sudah juga hanya bentuk bahasan yang lain, ya. Tapi intinya sama saja bahwa bagian mata yang tanggap cahaya di retina ada dua fotoreseptor, yaitu sel batang dan sel kerucut.
Sel batang dan sel kerucut tidak terletak pada permukaan retina, melainkan beberapa lapis di belakang jaringan saraf. Distribusi sel batang dan sel kerucut pada retina. Pada sel kerucut, tiap mata memiliki lebih dari 6,5 juta sel kerucut yang berfungsi untuk melihat di siang hari, disebut dengan penglihatan fotop. Melalui sel kerucut, kita dapat mengenal berbagai macam warna, tetapi tidak sensitif terhadap semua warna. Hanya sensitif terhadap warna kuning dan hijau dengan panjang gelombang 550 nanometer. Sementara sel batang, setiap mata mempunyai 120 juta sel batang berfungsi pada waktu malam hari, disebut penglihatan skotop. Distribusi sel batang pada mata tidak merata, dengan sensitif pada cahaya biru dan hijau dengan panjang gelombang 150 nanometer. Namun, sel kerucut dan sel batang sangat sensitif terhadap warna cahaya merah dengan panjang gelombang 650 sampai 700 nanometer. Sel kerucut lebih baik bereaksi atau sel kerucut lebih baik reaksinya terhadap cahaya merah daripada sel batang. Kemudian sel kerucut dan sel batang berbeda dalam beberapa hal, yaitu dalam sensitivitas terhadap warna. Sudah juga dibahas tadi pada slide sebelumnya. Teori tanggap warna. Kita lihat menurut Lomonosov-Young tahun 1964, kita lihat kurva kepekaan spektrum sel kerucut, yaitu biru, hijau, dan merah. Ini sel kerucut, biru, hijau, dan merah. Untuk sel kerucut biru dengan panjang gelombang 400 sampai 500 nanometer. Dapat menerima cahaya ungu, biru, dan hijau. Sel kerucut hijau dengan panjang gelombang 450 sampai 675 nanometer, maksudnya sensitif terhadap panjang gelombang 450 sampai 675 nanometer, dapat mendeteksi warna hijau, kuning, dan orange, serta merah. Sementara sel kerucut merah dapat mendeteksi cahaya orange kemerahan sangat kuat dari biru dan hijau. Kita lihat ini panjang gelombangnya yang ke kanan, sumbu X. Kemudian rangsangan yang kuat di sumbu Y-nya. Pada cahaya biru ini sekitar 4,5. Cahaya hijau sekitar 5,5. Cahaya merah sekitar 6/4 ya, puncaknya ya. Puncaknya saya ambil rata-rata, puncaknya 625-an ya. Rata-rata dari ya. Puncaknya biru tadi 450, hijau 550, merah 620-an lah kurang lebih ya. Kurang lebih. Ya, selesai bahasan kita tentang biooptik ya. Seperti biasa, kalau ada yang ditanyakan, ketik di komen. Kalau ada temannya yang bisa menjawab pertanyaan tersebut, silakan jawab dengan sama, ketik di komen. Nanti saya lihat jawaban temannya apakah sudah sempurna atau belum. Kalau belum sempurna nanti saya yang tambahkan. Kalau tidak ada yang menjawab nanti saya yang akan jawab. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada perkuliahan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Selamat belajar. Semoga aktivitas kita hari ini mendapat berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.